Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, harinya hari Kamis, tanggal 7 April 2022. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Masih puasa, masih kuat puasanya gitu ya, buat teman-teman yang sedang puasa. Audio ini mungkin hadir di ruang dengar Anda 2 bulan lagi gitu ya, atau ya sesuai antrian. Ini sama juga dengan jadwal kelas MC online yang antri. Jadi kalau Anda daftarnya hari ini, mungkin bisa saja nunggunya 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya. Bukannya apa, karena memang harus saya luangkan setiap hari. Dan Anda tahu saya bukan hanya sekedar memberikan kelas MC, saya juga seorang engineer, saya juga seorang profesional di dunia telekomunikasi. Saya juga dosen di sebuah kampus gitu ya. Saya juga ada bisnis yang harus saya urus, juga keluarga juga yang harus saya perhatikan, sehingga memang ya harus antri gitu ya jadwalnya. Itu supaya Anda belajarnya utuh. Jadi saya luangkan waktu 1 hari 1 orang sendirian supaya Anda bebas bertanya ke saya, Anda bisa belajar dengan benar dan bisa diterapkan ke hidupnya. Hari ini tadi yang belajar kelas MC online seorang perempuan dari Surabaya. Dia anaknya ya salah satu orang kaya gitu ya, dia orang kaya di Surabaya. Dia belajar MC karena dia ternyata juga mendengarkan Cahaya Kehidupan dengan catatan harian. Dia bilang bahwa apa yang Musliman disampaikan ini sama dengan apa yang ayahnya sampaikan, dan ayahnya maaf sudah meninggal. Nah, jadi dia kemudian penasaran dan ternyata dulu ayah saya bilang seperti itu, tujuannya supaya saya seperti ini. Dulu saya sering marah sama ayah saya, dulu saya sering membantah. Tapi setelah saya jalani hidup ini, kemudian saya ketemu Cahaya Kehidupan, saya mikir lagi, ayah saya benar. Ayah saya memberikan nasihat-nasihat yang benar sebetulnya tentang uang, tentang bisnis dan kehidupan. Jadi kangen sama ayah saya. Nah, itu yang tadi Mbak ini cerita sambil belajar kelas MC. Dia sambil ada menangis kerinduan. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu sama dengan apa yang ayahnya sampaikan dulu. Hanya dulu ayahnya tidak sistematis ya, tidak artinya ada ini maksudnya ini. Hanya secara garis besar sama gitu. Nah, terkadang Anda juga mungkin gitu, ngeyel gitu ya, dikasih tahu orang yang sudah jelas lebih kaya daripada Anda, lebih pintar di sini secara akademik ya. Jadi jangan bilang pintar itu bisa lihat hantu dan sebagainya. Nah, tapi masih ngeyel dengan pendapat Anda sendiri yang terbukti hidup Anda tidak nyaman. Orang yang gagal berubah karena dia ngeyelan. Dia ngeyel itu bebal gitu ya. Dia merasa apa yang dia paham itu benar, padahal dia salah gitu. Nah, kalau ini yang terus dipegang, ini terus yang dipertahankan, hidupnya tidak akan berubah. Dulu saya ingat ketika saya masih kuliah, dibilang bodoh sama dosen saya biasa saja. Karena memang saya salah, sehingga saya belajar. Ketika saya belajar, saya berubah, dosennya bilang lagi, oh ya, semua kamu sudah bisa nih. Nah, banyak orang itu mudah sekali tersinggung gitu ya, mudah sekali baperan. Dibilang bodoh ndak mau, tapi memang bodoh. Dibilang salah ndak mau, padahal memang salah gitu ya. Langsung saja, kenapa takut-takut untuk menerima kebodohan, menerima kesalahan. Seperti Mbak tadi, akhirnya dia kan kangen sama ayahnya kan, dulu sering membantah, tapi ketika sudah dewasa merasa bahwa benar yang diomongkan. Nah, saya juga sering nih gitu ya, ada telepon saya belum belajar sih, bilang Mas Firman salah, salah ketika mengatakan tidak penting afirmasi, tidak penting
mengulang-ulang sebuah kalimat Mas salah. Kadang saya gemes gitu ya, kadang saya gemes. Saya hanya bilang, kalau Bapak bilang saya salah, ngapain Bapak telepon saya? Ya sudah, Bapak ikut saja dengan pemahaman Bapak sendiri. Bapak hidupnya enak tak sekarang, punya mobil. Bapak ini bilang, ya enggak Mas lah. Sudah, kalau Bapak merasa pemahaman Bapak salah, ya sudah, ayo belajar, ayo berubah. Saya selalu mengatakan kepada orang yang WA saya, kalau mau belajar sesuatu, lihat siapa yang ngajarin, ya, lihat pengajarnya. Pengajarnya ini sudah pinter kah, sudah bagus kah hidupnya, ataukah enggak gitu. Kalau Anda mau belajar, lihat siapa pengajarnya. Kalau yang ngajarin aja nggak kuliah, kuliahnya itu tidak pinter, terus Anda belajar, kan sama aja Anda belajar sama orang bodoh, menularkan kebodohannya, ya tambah bodoh kan. Belajar supaya pinter, supaya cerdas, tapi belajar ke orang yang nggak cerdas, aneh gitu. Belajar pengen kaya, tapi belajar ke orang yang nggak kaya. Ini apa ya? Saya bilang entah apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Sebuah kebodohan massal sepertinya. Kenapa harus seperti itu? Ingin belajar sesuatu ya belajar kepada yang sudah ngalamin, yang sudah merasakan apa yang dia amalkan itu. Baru kita belajar. Kalau dia hanya sekedar ngomong, hanya sekedar teori, dia sendiri tidak menerapkan apa yang dia omongkan, terus kenapa Anda belajar? Sama saja kan? Nah, makanya satu yang harus Anda sadari bahwa kalau hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda itu salah, sadari bahwa pasti ada yang salah di logika Anda. Sadari bahwa pasti ada pemahaman yang salah di kepala Anda. Sehingga harus terima dulu kalau salah dan siap berubah. Ya, saya kalau ada lihat profil saya, lihat di Facebook saya, di IG saya menerapkan apa yang saya omongkan. Saya bilang kan, saya bukan hanya ngurusin AMC, saya juga profesional di telekomunikasi, saya juga dosen juga, dan banyak aktivitas lainnya. Yang kadang buat orang bingung gitu, Mas Suman kok nggak fokus ya? Ada teman saya bilang, Fir kamu tuh nggak fokus. Saya jawab, memang saya nggak suka fokus. Kenapa harus fokus satu kalau bisa fokusnya banyak? Nah, hal-hal seperti ini yang berpikir di luar kotak, think out of the box gitu ya. Berpikir lain daripada yang biasanya. Ingat, kenapa orang-orang kaya itu sedikit? Karena dia berpikirnya tidak sama dengan yang lain. Kalau Anda punya pemahaman orang kebanyakan, hidup Anda pasti sama dengan kebanyakan orang lainnya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang golongan sedikit, maka berpikirlah yang berbeda. Isi pikiran Anda dengan hal yang berbeda. Dan sebetulnya itu adalah kewajiban setiap manusia untuk berpikir. Celakanya banyak manusia tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Dan fatalnya lagi, disalahkan tidak mau. Belajar sama orang yang bodoh juga. Wah, ini yang jadi rantai yang terus-terus gitu, yang harusnya di-cut dan diberhentikan. Tujuan saya buat YouTube, buat kelas AMC, masuk ke dunia ini melihat banyak hal yang buat saya gemes. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang praktisi juga, sebagai seorang pendidik, saya gemes gitu ya. Kok gini ya gitu. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa belajarnya itu sesuatu yang tidak jelas, kemudian belajar pikiran tapi mengulang-ulang sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Dan muncul istilah orang pinter yang ya dia bodoh gitu. Dan harusnya orang pintar itu orang-orang yang kuliahnya bagus, hidupnya bagus, cara berpikirnya bagus. Itulah
orang pintar itulah. Dan tentunya orang yang pintar, ilmunya benar, hidupnya pasti benar. Uangnya enak, punya mobil, punya rumah. Kalau hidup Anda belum enak, ada yang salah di kepala Anda. Akui dan sadari. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.